Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Saya Kiki Adi Kurnia, dosen peneliti di Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. 20 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk kuliah di Kimia ITB. Alasannya mudah, karena pada saat SMA, saya menyukai mata pelajaran kimia. Bagi saya, ketika menambahkan larutan A dengan larutan B, dihasilkan larutan baru yang memiliki warna berbeda atau menghasilkan endapan, itu seperti magic. Tapi ternyata ketika kuliah di ITB, kimia di universitas ini sangat jauh berbeda dibandingkan pada saat SMA. Sangat jauh menantang. Tapi karena saya memang menyukai ilmu kimia, setelah selesai S1, kemudian saya melanjutkan S2 dan juga S3 pada bidang yang sama, yaitu kimia. Kemudian setelah lulus S3, saya bekerja sebagai seorang desainer. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa lulusan kimia tapi bekerja sebagai seorang desainer? Pasti Anda berpikiran fashion designer. Desainer yang merancang baju-baju yang keren, baju-baju yang elegan, yang super wah. Nah, saya bukan desainer seperti itu. Saya adalah seorang molecular designer. Yang saya desain adalah bahan-bahan kimia. Untuk apa? Supaya bahan-bahan kimia tersebut bisa menjadi lebih baik. Nah, yang ingin saya sharing pada hari ini adalah pekerjaan saya sebagai molecular designer melalui point of view sebagai seorang chemist. Salah satu bahan kimia yang saya desain adalah elektrolit yang digunakan pada telepon genggam. Nah, saya ingin bertanya, dari ibu bapak yang hadir hari ini, apakah ibu bapak pernah menelpon untuk periode waktu yang lama? Pasti merasakan kok HP-nya jadi panas ya? Atau mungkin ibu bapak pernah mendengar berita mengenai HP yang meledak, karena HP tersebut diletakkan di dalam mobil ketika udara atau cuaca sangat panas. Nah, HP yang meledak itu bisa disebabkan oleh elektrolit. Nah, tapi lebih pentingnya adalah bagaimana supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi. Setiap telepon genggam atau HP, di bagian belakangnya itu terdapat baterai. Jika kita buka baterai tersebut, baterai akan terdiri dari katoda, elektrolit, dan juga anoda. Jadi elektrolit ini salah satu fungsinya adalah untuk membatasi katoda dan anoda. Nah, ketika ibu dan bapak menggunakan telepon genggam untuk periode waktu yang lama, elektrolit yang tersimpan pada baterai HP tersebut bisa menguap. Akibatnya elektrolit menjadi kering sehingga katoda dan anoda bisa bertemu dan yang terjadi boom, HP tersebut meledak. Pertanyaannya adalah, kok bisa sampai HP tersebut meledak? Ya karena elektrolit yang digunakan adalah berbahan organik yang sifatnya memang mudah menguap dan juga mudah meledak. Jadi penelitian yang saya kerjakan sekarang ini adalah bagaimana mendesain elektrolit lebih aman, tidak mudah meledak. Salah satu penelitian yang saya kerjakan adalah mendesain elektrolit menjadi lebih baik dengan menggunakan ionic liquid atau disebut juga dengan cairan ionik. Nah, cairan ionik ini karena dia bersifat ionik, tentu saja memiliki konduktivitas yang tinggi. Bonusnya, cairan ionik ini tidak mudah menguap dan juga tidak mudah terbakar seperti halnya pelarut organik. Beberapa penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa dengan mengaplikasikan ionic liquid bukan hanya
membuat baterai tersebut menjadi lebih aman, tapi juga dapat meningkatkan efisiensi atau performance dari baterai tersebut. Sehingga cairan ionik ini sangat bermanfaat untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai elektrolit pada baterai. Pasti Anda penasaran, apa sih sebenarnya cairan ionik itu? Well, cairan ionik itu adalah senyawa ionik. Kalau ibu dan bapak pergi ke dapur, kemudian melihat ada garam NaCl, nah itu adalah salah satu contoh senyawa ionik. Lalu apa yang membedakan antara NaCl dan cairan ionik? Nah, NaCl meskipun kecil, dia terdiri dari sodium dan juga klorin. Mereka bergabung membentuk ikatan yang sangat kuat sekali. Sebagai hasilnya, NaCl ini memiliki titik leleh yang tinggi, sekitar 800 derajat Celcius. Coba bayangkan kalau kita harus bekerja pada temperatur 800 derajat. Jangankan pada temperatur 800 derajat, ketika kita bekerja pada suhu 35 atau 40, kita sudah merasa panas sekali. Bayangkan jika kita harus bekerja pada suhu 800 derajat. Nah, kemudian bagaimana caranya menurunkan titik leleh senyawa ionik ini? Nah, ini kita bermain strategi. Jadi ketika ada Na, kemudian Cl, kita mendesain bagaimana caranya ikatannya menjadi lemah. Jadi kita mengganti ion Cl tersebut dengan saudaranya, yaitu Br. Nah, NaBr ini ikatannya tidak terlalu kuat seperti NaCl, sehingga titik lelehnya menurun sekitar 700 derajat Celcius. Tapi ya 700 derajat itu masih tinggi. Siapa yang mau untuk bekerja pada suhu 700 derajat? Sehingga proses desain senyawa ionik ini tidak berhenti sampai Br saja. Kemudian kita mencari ion-ion lain yang bisa disatukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan ion-ion berukuran besar. Yang terkenal adalah 1-butyl 3-metil imidazolium. Dari namanya saja sudah terlihat panjang dan ukurannya memang sangat besar. Karena ukuran ionnya sangat besar, maka ikatan antara kation dan anion menjadi lemah. Ketika ikatannya lemah, maka titik lelehnya turun dengan drastis. Beberapa ionik liquid bahkan memiliki fasa cair pada suhu kamar. Artinya apa? Kita memiliki senyawa ionik pada suhu kamar. Artinya ya itu secara proses sangat menguntungkan sekali. Karena kita tidak perlu bekerja pada suhu yang sangat tinggi. Jadi strategi dalam mendesain senyawa cairan ionik untuk elektrolit ini adalah mencari kation dan kombinasi anion yang sesuai sehingga titik lelehnya bisa turun hingga menjadi larutan pada suhu kamar. Nah, tantangan terbesar dalam mendesain cairan ionik ini adalah jumlah puzzle yang tidak terbatas. Ada jutaan kation, anion, functional group, dan rantai samping. Jadi kalau kita menguji satu cairan ionik per hari, mungkin bisa menghabiskan puluhan tahun. Untungnya dengan kemajuan teknologi, proses desain ionic liquid ini bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan komputasi. Jadi dalam menggunakan komputasi ini, kita hanya memasukkan input kation, anion, dan bagian puzzle lainnya yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Nah, dengan menggunakan komputasi ini, kita bisa menyingkat waktu penelitian dari katakanlah sekitar 10 tahun hanya menjadi 2 hari saja. Nah, sangat singkat sekali bukan? Jadi dengan menggunakan metode komputasi, kita bisa mendapatkan hasil dengan jauh lebih cepat. Penelitian lain yang saya kerjakan adalah mendesain cairan ionik sebagai pelarut untuk produksi gas metana.
jadi kalau ibu bapak perhatikan, di dapur biasanya ada gas tabung berwarna merah atau hijau, itu adalah gas metan. Di alam, gas metan ini selalu bersama dengan CO2. Nah, dalam proses produksi gas metana ini, CO2 harus dipisahkan. Salah satunya dengan menggunakan alkanol amin. Tapi pelarut alkanol amin ini dia sifatnya korosif. Sehingga saya berusaha untuk mendesain pelarut baru yang bernama ionic liquid ini. Fungsinya untuk menyerap gas CO2. Nah, jadi dari penelitian yang selama ini saya kerjakan, ionic liquid ini telah terbukti bisa menyerap gas CO2. Bonusnya, dia tidak bersifat korosif. Artinya apa? Artinya, ionic liquid ini selain aman, tapi juga bisa meningkatkan efisiensi produksi. Contoh lainnya dari penelitian yang saya kerjakan dengan cairan ionik ini adalah bahan kosmetik. Jadi kalau ini biasanya ibu atau remaja putri yang menggunakan kosmetik mungkin melihat bahannya. Ada antioksidan, ada anti penuaan dini. Nah, sebenarnya itu apa? Jadi bahan-bahan antioksidan ini, bahan anti penuaan bisa kita ambil dari bahan alam dengan menggunakan cairan ionik. Nah, penelitian yang saya kerjakan telah membuktikan bahwa ekstraksi bahan alam antioksidan sebagai contoh dengan menggunakan cairan ionik ini bisa menghasilkan efisiensi lebih dari 10 kali dibandingkan dengan pelarut organik biasa. Jadi kalau saya refleksikan kembali ke 20 tahun yang lalu, kimia itu bukan hanya mencampurkan A dan B untuk menghasilkan pelarutan berwarna biru, merah, atau endapan, tapi dengan mempelajari kimia, saya bisa mendesain bahan-bahan kimia baru yang memiliki manfaat jauh lebih baik dari yang ada sekarang ini dan juga memiliki sifat yang aman dan tidak toksik bagi manusia dan juga lingkungan. Saya Kiki Adi Kurnia, Molecular Designer. Terima kasih.